Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman IPM Sukoharjo semuanya. Semoga sehat selalu dan kita masih semangat menjalankan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar bersama-sama. Amin, Allahumma amin. Teman-teman, di sini saya diamanahkan sama Mbak Nikmah buat bedah ayat, dan ayat yang akan saya bedah kali ini adalah Quran Surah Yasin ayat 38 sampai 40. Nah, sebelumnya teman-teman, kita semua pasti sepakat kan bahwa Al-Quran itu mengajak orang kepada agama yang benar dengan belajar sejarah. Entah itu sejarah mengenai manusia, sejarah mengenai para nabi, atau ancaman dan janji Allah, bahkan sejarah mengenai alam raya ini. Nah, di Quran Surah Yasin ayat 38-40 ini, kita akan bahas mengenai perputaran orbit, yaitu matahari dan bulan, yang terjadi di dunia ini. Ini mengenai takdir matahari dan bulan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kita mulai dari ayat 38 dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Nah, artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dari kalimat pertama, teman-teman, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, yang artinya matahari itu sedang dalam perjalanan, sedang dalam perlabuhan, sedang dalam peredaran menuju tempat berlabuhnya, menuju tempat beredarnya. Yang di sini bisa diartikan oleh Abi Khuraish Shihab itu adalah hari kiamat nanti. Jadi matahari itu sekarang sedang dalam perjalanan menuju hari kiamat, begitu. Kemudian di kalimat kedua, demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Di sini sudah disebutkan mengenai ketetapan Allah, mengenai sistemnya Allah, pengaturannya Allah, atau settingnya Allah, yang dimana matahari tidak bisa berkutik lagi. Di sini sudah menjadi takdir bagi si matahari untuk patuh kepada Allah. Yang di sini disebutkan bahwa Allah yang Maha Perkasa dan Allah yang Maha Mengetahui. Nah, perkasa sekaligus tahu. Kan ada tuh yang perkasa tapi nggak tahu gitu ya. Nah, di sini cuma Allah yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Makanya di ayat 38 ini disebutkan mengenai takdir matahari. Nah, di ayat 38 kita sudah membahas mengenai takdir matahari atas ketetapan Allah. Maka di ayat 39 ini kita akan membahas mengenai takdir bagi bulan, yang bunyinya wal qamaru qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Nah, di sini diartikan, dan telah kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir, kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. Nah, di sini kita lihat dulu kata-katanya teman-teman. Ada manazila, yang dalam bangsa Arab, di bangsa Arab sana, al-manazil itu berarti adalah turunan bintang. Yang sebagai contoh, bulan itu kalau di awal Ramadan, dia akan membesar. Nah, kemudian di pertengahan Ramadan tanggal 15 itu bulan mulai mengecil dan turun hingga menjadi seperti yang lalu, seperti tandan tua yang lalu. Nah, itu diibaratkan seperti itu di ayat ini. Nah, membahas mengenai bulan teman-teman, hal ini mengajarkan kepada kita manusia bahwa sebenarnya perjalanan hidup manusia itu sama dengan perjalanan hidupnya si bulan. Karena bulan, dia kan awalnya nggak terlihat. Pada mulanya dia tidak terlihat, tapi padahal ada. Nah, manusia pun begitu. Kok bisa? Karena saat kita masih di dalam perut, kita berbentuk janin yang awalnya tidak terlihat juga. Nah, kemudian kita tumbuh, sampai kita menjadi anak kecil, sampai kita menjadi dewasa, sampai kita di usia yang sempurna untuk berhenti tumbuh, kemudian kita menua semakin turun, dan kita kembali kepada Allah, kita meninggal dan kita menghilang. Nah, sama seperti bulan. Bulan pada awal bulan membesar, pada akhir bulan mengecil. Nah, begitu. Nah, jadi inilah mengenai takdir bulan yang sudah Allah tetapkan juga di ayat 39. Kemudian intinya di ayat 40 nih. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falaki yasbahun. Nah,
Di sini teman-teman, artinya tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Kita bahas di kalimat pertama dulu. Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Kalau dipikir secara logika, itu matahari beredar selama 12 bulan. Kemudian bulan beredar pula selama 30 hari. Nah, kan beda jauh tuh. Jadi, sudah pasti kalau mereka nggak akan kejar-kejaran, matahari dan bulan tidak akan kejar-kejaran, malam dan siang juga tidak akan dahulu-mendahului. Nah, di sini ayatnya masuk akal ya teman-teman ya. Nah, kemudian dari kata-katanya, ada kata-kata la syamsu yambaghi. Nah, la yambaghi itu berarti kalau tafsirnya para mufasir itu adalah tidak bisa, tidak boleh, atau tidak mampu gitu. Tapi Allah itu mengatakan bahwa la yambaghi di sini disebutkan artinya tidak wajar, tidak wajar. Nah, sebagai contoh, kalau semisalkan kita dilarang melakukan sesuatu, kita kan pasti punya dua opsi di antara menerima atau menolak. Nah, di sini diartikan bahwa kalau Allah sudah bilang tidak wajar, itu artinya matahari dan bulan harus menerima dengan lapang dada karena mereka menganggap bahwa hal ini adalah hal yang wajar. Nah, kalau mereka menolak malah artinya tidak wajar gitu. Paham nggak ya teman-teman? Paham ya insya Allah ya. Nah, beginilah hukum alam raya teman-teman. Alam raya itu menerima semua ketetapan Allah karena menganggap semuanya itu hal yang wajar. Kalau semisalkan nggak wajar ya ngapain diterima gitu. Jadi semua yang udah ada di dunia ini, semua yang sudah ada di alam semesta ini, itu pastinya adalah hal yang terbaik yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam raya saja loh menerima. Masa kita sebagai manusia yang sudah jelas-jelas punya akal, dikasih Allah akal, kita tidak menerima takdirnya begitu kan. Nah, ini membahas mengenai takdir matahari dan bulan lagi-lagi ya teman-teman. Kemudian di kalimat kedua ya, masing-masing beredar pada garis edarnya. Arti ini bisa kita lihat dari kalimat kullu fi falaki yasbahun. Terutama di kalimat kullu fi falaknya teman-teman. Nah, masing-masing beredar pada garis edarnya. Nanti coba dilihat ya gambar yang di bawah ini. Kullu fi falak itu mencerminkan gambar seperti perputaran orbit. Bukan gambar ya, perputaran hurufnya kullu fi falak itu seperti perputaran orbit begitu. Kemudian di sini ada kalimat yasbahun yang artinya berenang, yang dimana ulama-ulama zaman dulu itu menafsirkan bahwa matahari, bulan, bumi, dan semua yang ada di dalamnya itu berada dalam satu lautan dan mereka berenang di jalurnya masing-masing. Jadi sama saja dengan artinya mereka beredar di jalurnya masing-masing begitu. Nah, teman-teman, di Quran Surah Yasin ayat 38-40 tadi kan kita sudah tahu ya mengenai takdir matahari dan bulan yang ditetapkan Allah. Nah, ini bisa nih kita jadikan pelajaran kita untuk menerima takdir kita juga sebagai manusia. Karena hanya Allah ya, hanya Allah yang punya kuasa atas segalanya, hanya Allah yang tahu yang terbaik untuk semuanya, dan betapa besar kuasanya Allah. Dan kita harus sadar juga betapa kecilnya kita sebagai manusia di alam semesta ini. Ya, mungkin cukup sekian teman-teman semuanya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran yang positif dari takdir matahari dan bulan di Quran Surah Yasin ayat 38-40 ini. Semoga kita selalu yakin, selalu sadar bahwa Allah adalah Maha segala-galanya dan kita sebagai manusia hanyalah hamba biasa yang harus patuh ya, harus menurut dan harus menerima apapun takdir yang sudah diberikannya. Oke, begitu ya teman-teman. Mungkin ini saja dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua sekali lagi. Juga terima kasih atas waktunya dan mohon maaf sekali masih banyak kurangnya, masih belajar. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.